Seberapa mengerikankah penghancuran diri orang kuat yang transenden? Itu bisa mengubah seluruh dunia menjadi abu dalam sekejap. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisik Qin Chen, dia akan hancur berkeping-keping karena pukulan seperti itu. Hahaha, ayo kita mati bersama. Ucap Dewa Yuandao mengeluarkan raungan yang ganas, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi matahari yang terik, meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh dunia tiba-tiba meledak dari tubuh Dewa Yuandao. Di bawah pukulan ini, bahkan seseorang sekuat Qin Chen masih akan terluka parah. Di bawah krisis yang intens, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pagoda Guyu di tubuhnya dan siap memasuki pagoda Guyu kapan saja. Namun, sebelum dia bisa memasuki pagoda Guyu, tiba-tiba sebuah desahan yang sepertinya datang dari zaman kuno tiba-tiba terdengar di langit dan bumi. Saya telah tidur di sini selama ratusan juta tahun. Sangat damai dan tenteram. Anda bisa saja melawan dan membunuh di sini, tapi mengapa Anda ingin menghancurkan habitat saya? Tahukah Anda bahwa tidak mudah bagi saya untuk menemukan tempat untuk beristirahat? Suara ini tiba-tiba bergema di telinga semua orang, seolah-olah lahir secara tiba-tiba. Siapa? Pada saat ini, semua orang berdebar-debar, rasa ngeri yang kuat muncul di hati mereka, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Ketika Dewa Yuandao ingin menghancurkan dirinya sendiri dan melepaskan serangan terkuatnya, ada suara yang tiba-tiba bergema di benak semua orang, datang begitu tiba-tiba dan langsung bergema di benak semua orang. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Suara ini sangat tenang. Biasanya, tidak ada yang mempedulikannya, tetapi saat ini, suaranya sangat tiba-tiba. Pada saat ini, semua orang sedang berkonsentrasi dan sudah merasakan bahwa suara ini datang dari tempat mati di belakang Dewa Yuandao. Dari tempat mati, samar-samar semua orang melihat sepasang mata besar, yang seperti dua mata. Bintang panas bagaikan matahari yang terik, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Pada saat ini, penghancuran diri Dewa Yuandao telah diaktifkan dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Kekuatan yang menghancurkan dunia sedang terakumulasi dan akan meledak dalam sekejap. Dan pada saat tubuhnya akan meledak, kekuatan ruang yang tak terlihat keluar dari tanah mati yang tak ada habisnya. Kekuatan luar angkasa ini berubah menjadi seperti langit, dengan kekuatan luar angkasa yang menakjubkan, dan memenjarakan Dewa Yuandao di dalamnya dalam sekejap. Ah! Dewa Yuandao meraung. Pada saat ini, tubuhnya mekar dengan pelangi ilahi, dan asal-usulnya melonjak, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Asal-usulnya yang transenden meledak, cukup untuk menghancurkan langit, dan itu tidak dapat dihentikan sama sekali. Namun, di bawah aura luar angkasa seperti itu, tubuh fisik Dewa Yuandao yang akan menghancurkan dirinya sendiri ditekan secara paksa, dan dengan letusan, sumber penghancuran dirinya dihentikan. Di kejauhan, mata Raja Dangmo tiba-tiba melebar. Pemandangan ini sungguh mengerikan dan menakutkan. Penghancuran diri seorang Master Transcendent, tetapi di depan pria kuat misterius ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Tuan Muda Qin, cepat mundur. Ucap Raja Dangmo berteriak kaget, dan tanpa ragu-ragu, dia buru-buru membawa Fang Muling dan Dewi Linglong, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan dia akan pergi dari sini dalam sekejap. Tapi Qin Chen tahu bahayanya tanpa instruksinya. Kulit kepalanya mati rasa, tubuhnya bergoyang, dan dia mengaktifkan kekuatan ruang yang tak ada habisnya, dan kekuatan yang berkedip hendak meninggalkan tempat ini. Namun, tanpa menunggunya bergerak, sosoknya seolah terkurung. Di dunia ini, selalu stagnan di tempatnya, tak mampu lepas sama sekali dari dunia ini. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Pencapaian spasialnya saat ini telah melampaui para Master Transcendent, tetapi di bawah batasan spasial pihak lain, dia tidak dapat bergerak. Terlihat bahwa pencapaian pihak lain dalam prinsip ruang jauh di atas pencapaiannya. Situasi yang sangat mengerikan. Siapa pihak lain itu? Ketika Qin Chen mencoba melarikan diri, pemilik suara itu juga merasakan aura luar angkasa yang terpancar dari tubuh Qin Chen, dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Menarik. Gumaman terdengar, dan saat berikutnya, kekuatan luar angkasa yang tak terlihat lahir. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di sekitar Qin Chen, menelannya dalam sekejap, dan menghilang di dunia ini dalam sekejap.
Di dunia ini, hanya tersisa 4 orang, Yuandao Shenzun, Dang Mo Shenzun, Fang Muling dan Dewi Linglong. Keempatnya dipenjara di sini dan tidak bisa bergerak. Bahkan orang kuat transenden seperti Raja Dang Mo tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Mo Lao, siapa orang ini? Kemana perginya Qin Chen? Melihat Qin Chen menghilang, Fang Muling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Nona, saya tidak tahu bahwa ada orang kuat seperti itu di tempat reruntuhan ini. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Saya khawatir dia hanya lebih kuat dari penguasa istana. Ucap Raja Dang Mo berkata dengan suara yang dalam. Anda harus tahu bahwa penguasa istana Anyu berada di alam transenden kedua, dan bahkan telah menyentuh tingkat terakhir dari tatanan abadi di alam transenden. Tetapi bahkan penguasa istana tidak akan pernah bisa menghentikan orang kuat yang telah melampaui tingkat pertama dari penghancuran diri. Kekuatan orang di depannya bahkan mungkin lebih tinggi dari penguasa istana. Spekulasi seperti itu membuat hati Raja Dang Mo tenggelam, dan dia merasa khawatir. Saat Raja Dang Mo sedang menebak-nebak dalam pikirannya, Qin Chen memasuki lubang hitam, matanya tiba-tiba berubah, dan dia muncul di langit berbintang kuno. Langit berbintang ini sangat suram dan dipenuhi aura kematian. Melihat sekeliling, ada suasana tak bernyawa di sekelilingnya, tanpa kehidupan sama sekali. Di depannya, sesosok tubuh duduk bersila perlahan. Ini adalah sosok layu, tergantung di dunia mati ini, tanpa jejak kehidupan di dalamnya. Jika bukan karena suara yang dia dengar sebelumnya, Qin Chen tidak akan pernah percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang sebelumnya akan menjadi orang yang hidup. Junior Qin Chen, saya telah bertemu dengan senior saya. Saya tidak bermaksud mengganggu tidur senior saya. Mohon maafkan saya, ucap Qin Chen buru-buru mengangkat tangannya ke pihak lain. Namun, orang di depannya tidak bergerak sama sekali. Saya tidak tahu apa instruksi senior untuk membawa junior ini ke sini. Saya juga meminta senior saya untuk menjelaskan bahwa selama junior bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Ucap Qin Chen berkata dengan hormat lagi. Untuk pria sekuat itu, Qin Chen tentu saja tidak berani gegabah. Bagaimana kamu menguasai hukum ruang angkasa di dalam dirimu? Akhirnya, sosok di depannya berbicara, dan suaranya terdengar di tempat mati ini, seperti suara dewa dari jalan besar. Junior ini memperoleh wawasan dari ngarai luar angkasa di alam rahasia Guiksu, kata Qin Chen buru-buru menjawab. Ngarai luar angkasa, suara kuno dengan perubahan kehidupan terdengar, bergema antara langit dan bumi. Aura mengerikan mengguncang alam semesta di mana-mana, memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Terlebih lagi, aura ini sangat suram, dan membuat orang bergidik. Hal ini membuat rambut Qin Chen berdiri tegak, dan rambutnya berdiri dalam sekejap. Di antara orang-orang super kuat di dunia ini, masing-masing memiliki temperamen yang sangat berbeda karena mereka mempraktikkan teknik dan jalan yang berbeda. Ada yang senyaman terik matahari, ada yang setenang bulan yang dingin, ada yang selembut angin musim semi, dan ada pula yang kering seperti batu yang membandel. Nafas yang berbeda dan prinsip yang berbeda mewakili kepribadian dan gaya perilaku seseorang yang berbeda. Begitu orang di depannya membuka mulutnya, aura jahat menerpa wajahnya, membuat Qin Chen langsung merasa bahwa orang di depannya tidak mudah untuk diajak main-main, dan dia secara naluriah merasa ketakutan. Bahkan ada sedikit tanda kematian dalam aura suram yang tak ada habisnya. Hanya satu nafas saja membuat Qin Chen merasa seperti akan mati di tempat. Ini membuat Qin Chen gemetar dan tidak bisa mempercayainya. Tanpa diduga, saat aku bertarung dengan orang itu, jejak ruang yang ditinggalkan pihak lain bisa dikuasai oleh orang lain. Mengapa orang itu begitu beruntung? Dalam hal ini, dia bisa menemukan penerusnya. Kata sosok itu dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dunia dipenuhi dengan energi tak bernyawa. Energi mematikan yang menakjubkan memenuhi udara dalam sekejap, menutupi Qin Chen. Senior, ucap Qin Chen terkejut dan marah dan berbicara dengan tergesa-gesa. Hahaha nak, kamu kurang beruntung karena membobol tempat ini. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mendapatkan warisannya dan bertahan hidup, meskipun itu hanya untuk menguasai kekuatan magis spasial lawan. Ucap sosok itu mencibir,
dan nafas kematian yang tak ada habisnya langsung menyelimuti Qin Chen, mencoba memusnahkannya secara instan. Perasaan krisis yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di hati Qin Chen, dan kulit kepalanya tiba-tiba berdiri. Dalam krisis tersebut, dia buru-buru mengaktifkan Pagoda Guyu dan membungkus dirinya di dalamnya. Pagoda Guyu mekar dengan aura yang luas, dan tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, mekar dengan pelangi yang tak ada habisnya. Aura kematian yang mengerikan melonjak masuk, dan dihalangi oleh Pagoda Guyu. Pagoda Guyu mengeluarkan suara menderu keras dan gemetar terus-menerus. Sayangnya, tingkat kultivasimu terlalu rendah untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari benda ini. Semut yang bahkan tidak transenden harus dengan patuh dimusnahkan olehku. Merasakan kekuatan di Pagoda Guyu, sosok itu mengeluarkan suara kejutan. Saat berikutnya, aura kematian menjadi semakin kuat. Itu menembus perlindungan Pagoda Guyu sedikit demi sedikit dan perlahan menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen mulai retak, seolah-olah akan berubah menjadi asap. Qin Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mampu menembus kekuatan Pagoda Guyu. Dalam krisis, Qin Chen tidak peduli dengan hal lain. Dia mendorong semua kekuatan di tubuhnya ke ekstrim dalam sekejap. Kekuatan kegelapan, kekuatan sumber alam semesta asli, kekuatan api langit, semua kekuatan didesak dengan gila-gilaan. Tentu saja, kekuatannya yang paling mendasar adalah kekuatan teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Dengan raungan, kekuatan totem yang tak terlihat melonjak ke langit, membentuk garis kekuatan totem di seluruh tubuh Qin Chen. Kekuatan dingin pihak lain terkikis, dan kekuatan kerajaan gelap Qin Chen serta kekuatan lainnya menghilang dalam sekejap. Tetapi getaran kekuatan totem Kaisar Dewa langsung menahan erosi kekuatan ini. Kekuatan totem bergetar hebat. Ini, merasakan kekuatan totem di tubuh Qin Chen, suara dingin itu langsung terkejut. Klan itu kekuatan klan itu. Kenapa kamu memiliki kekuatan klan itu di tubuhmu? Tidak, bukan hanya kekuatan klan itu. Klan itu sendiri tidak bisa menahan erosiku. Itu adalah kekuatan dari klan itu. Suaranya penuh keterkejutan, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Namun, meskipun kekuatan totem Kaisar Dewa untuk sementara menahan invasi lawan, aura kematian lawan perlahan memasuki tubuh Qin Chen. Tubuh fisik Qin Chen mulai runtuh di tempat. Itu hanya sebuah jejak. Tubuh fisik Qin Chen, yang bahkan tidak dapat diledakkan oleh satu tingkat transenden, mulai musnah secara alami. Pemandangan seperti itu terlalu mengerikan, benar-benar di luar imajinasi Qin Chen. Ini karena dia dilindungi oleh Pagoda Guyu. Jika bukan karena Pagoda Guyu, Qin Chen mungkin akan langsung kehilangan akal sehatnya. Hahaha nak, jangan melawan. Aku pernah menjelajahi lautan kosmik, apalagi kamu adalah seekor semut kecil yang bahkan tidak transenden. Bahkan transenden tingkat ketiga tidak bisa menahan pemusnahanku. Tidak peduli bagaimana kamu melawan, kamu tidak akan ada jalan keluar. Suara itu dingin dan suram, saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya mengendalikan jejak kekuatan magis membelah langit, tetapi juga mendapat warisan dari orang itu. Namun, meskipun orang itu kuat dan terkenal di dunia laut kosmik, aku tidak akan peduli lagi, jie. Energi kematian yang mengerikan memasuki tubuh Qin Chen lagi. Dalam sekejap, Qin Chen merasa tubuhnya akan berubah menjadi abu. Dalam krisis, Qin Chen langsung mengaktifkan 7 manik-manik guntur. Dengan keras, 7 manik-manik guntur langsung berubah menjadi susunan guntur, menyelubungi Qin Chen di dalamnya. Kemudian, Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan darah gunturnya sendiri. Dengan raungan, guntur tak berujung tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen, mencoba mengusir kekuatan ini. Manik-manik guntur 7 dewa. Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki harta yang begitu transenden. Sayang sekali aku tidak perlu takut pada Dao Guntur. Suara dingin ini mencibir, tetapi sebelum tawa itu berhenti, sebuah adegan yang mengejutkannya terjadi. Gelombang guntur yang tak berujung berubah menjadi lautan guntur yang luas, yang langsung memusnahkan dan mendorong keluar jejak kematian yang memasuki tubuh Qin Chen. Apa? Dia terkejut. Mustahil. Kekuatan guntur macam apa yang kamu miliki? Bahkan hukum guntur tertinggi di lautan kosmik tidak dapat menahan erosi kursi ini. Kamu, tiba-tiba,
Ada sesuatu yang terasa. Suara itu penuh dengan kepanikan dan kengerian. Guntur penghakiman ilahi adalah kekuatan penghakiman. Mengapa guntur Anda mengandung jejak kekuatan guntur penghakiman ilahi? Apakah Anda dan orang itu? Raungan kaget memenuhi dunia. Pada saat ini, guntur tak berujung berlama-lama di sekitar Qin Chen, dengan panik menolak invasi energi kematian, menghalangi energi kematian sedikit demi sedikit. Dalam keheningan kehampaan, Qin Chen berdiri seperti dewa guntur, menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dengan guntur dan cairan melonjak di sekelilingnya. Guntur yang menggelegar itu seperti jurang yang menghancurkan dunia, menembus duri dan duri, memusnahkan segalanya. Apa kekuatan guntur yang diwariskan ayahku kepadaku? Mengapa begitu kuat? Bermandikan guntur, Qin Chen ketakutan. Mulai dari benua Tianwu dan tumbuh dewasa, Qin Chen menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Berkali-kali, kekuatan guntur membantunya melarikan diri dari bahaya. Namun kali ini, dia tidak pernah menyangka bahwa darah guntur di tubuhnya akan begitu kuat, bahkan energi kematian yang mampu memusnahkan segalanya pun bisa lenyap. Guntur yang menggelegar bermekaran, mempesona dan indah, membentuk pemandangan yang menakjubkan di alam semesta. Kekuatan guntur ilahi, ini jelas merupakan kekuatan guntur ilahi. Anda adalah keturunannya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa saya telah melintasi alam semesta selama beberapa generasi. Saya akan bertemu dengan keturunan itu hari ini. Sosok yang layu itu mengeluarkan suara yang mengejutkan, seolah-olah telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, dan suara itu dipenuhi dengan kejutan yang tiada taraf. Pada saat ini, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, sosok yang layu ini seolah-olah mulai hidup. Ketika mata yang tertutup membuka dan menutup, cahaya ilahi sangat menakjubkan, mekar dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, seolah-olah dia akan segera dibangkitkan kembali di tempat. Energi kekacauan menyebar, mengguncang langit dan bumi ke segala arah. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan penerus orang itu sebelum aku mati. Hahaha, sepertinya surga ingin membuat namaku terkenal di jagat raya. Suara gemuruh bergema dengan keras, dan dengan keras, energi kematian yang mengepul melonjak, mengubah dunia ini menjadi neraka. Kalau dulu, sebagai penerusmu, aku tidak akan berani menyentuhmu sama sekali. Sayang sekali sekarang jiwaku telah hancur, meninggalkan sisa jiwa yang masih tersisa. Meskipun kamu adalah penerus yang itu, selama aku membunuhmu, cukup bagiku untuk menjadi terkenal di lautan jagat raya, dan bahkan mengubah nasib masa depan laut jagat raya. Suara itu menjadi semakin dingin dengan histeris dan kegilaan. Seiring dengan raungan ganas pria ini, energi kematian yang tak ada habisnya melonjak dengan ganas, langit dan bumi meraung, dan seluruh tanah kekacauan berguncang dengan hebat. Bintang yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan akan jatuh satu demi satu, membentuk pemandangan hari kiamat yang mengerikan. Pada saat ini, di pinggiran tempat mati ini, Raja Dangmo dan yang lainnya melihat ke tempat mati di kejauhan dengan ngeri. Pikiran mereka sangat terkejut. Mereka dapat melihat bahwa di tempat mati itu, udara dingin bermekaran, mengejutkan 9 langit dan 10 tempat, membuat semua orang merasa seperti berada di api penyucian. Itu adalah energi kematian yang sangat kuat, energi kematian dunia bawah. Ini adalah kekuatan dunia bawah. Mungkinkah ada penguasa dunia bawah yang hebat di tempat mati ini? Ucap Raja Dangmo menghirup udara dingin dan tampak ngeri. Kekuatan dunia bawah. Ucap Fang Muling dan Dewi Linglong juga menoleh dengan kaget, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Di laut kosmik, kekuatan seperti itu 1000 atau 10.000 kali lebih kuat daripada An Yu Mansion dan keluarga Tuoba di wilayah bintang 13 selatan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan raksasa seperti dunia bawah adalah kekuatan dominan yang sebenarnya di lautan kosmik ini. Hahaha, Raja Dangmo, kamu juga punya hari ini. Tidak apa-apa bagiku untuk mati di sini hari ini. Konyol kalau kalian tidak bisa lolos dari kematian. Aku bisa menganggapmu sebagai temanku di jalan menuju kematian. Itu hal yang bagus. Ucap Dewa Yuandao batuk darah dan berkata dengan galak. Dia juga dipenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak, tapi ekspresinya sangat gila. Karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia memiliki pemikiran seperti itu ketika dia menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya.
Sekarang jika ada kekuatan yang kuat dari dunia bawah di tempat kekacauan ini, orang-orang di depan mereka akan mati dan dia secara alami akan sangat gembira di dalam hatinya. Hati Raja Dangmo benar-benar tenggelam, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dewa Yuandao sama sekali tidak salah. Orang kuat di dunia bawah yang bisa memancarkan aura mengerikan seperti itu setidaknya adalah salah satu raksasa teratas di dunia bawah. Orang seperti itu kejam. Apa yang tidak bisa dilakukan? Saat ini di tempat mati itu, energi kematian yang tak ada habisnya mendidih, dan kekuatan kematian yang bergulir dengan gila-gilaan menekan Qin Chen. Energi kematian terjalin dengan kekuatan guntur di tubuh Qin Chen dan terus-menerus dimusnahkan. Namun, masih ada jejak energi kematian yang menembus kekuatan guntur dan perlahan menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen tampak gila, berusaha mati-matian menahan serbuan nafas kematian. Jie, tidak ada gunanya. Nak, jangan melawan. Meskipun kamu adalah keturunan dari orang itu, kamu masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Meskipun guntur ilahi kuat, itu juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Kamu bahkan bukan seorang Master Transcendent. Jika tidak, semut hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas kesialannya. Suara dingin itu bergema di seluruh dunia, dengan sedikit kegilaan dan keganasan, mampu memusnahkan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Anda benar-benar lebih mengasyikkan daripada saat saya membunuh kekuatan luar angkasa besar waktu itu. Energi kematian yang tak ada habisnya mendidih dan memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Energi kematian ini sangat kuat dan bahkan menembus blokade kekuatan guntur, sangat kuat dan hampir tidak dapat dihentikan.